rapel. Meski begitu, rencana pencairan mencapai 1 triliun. Rapel kenaikan gaji ASN akan dicairkan sebesar selisih gaji kenaikan yang akan dibayarkan. Itu belum dibayar semua, kenapa THR ASN Pak? Udah selesai? Mungkin yang ada yang belum ngajuin kali. Tapi kalau itu udah semuanya udah lengkap, sebagian udah harusnya udah nggak ada kendala, kecuali orang yang ini bagiannya ASN itu belum minta ke kita. Kan mesti minta. Ya gitu kan. Berapa Pak? Berapa sekarang? Itu bukan salahnya kita, uangnya udah ada. Berapa sekarang? 11 triliun. Itu tamat. Per 10 Maret itu udah 11 triliun. Tapi bukan uang yang nggak ada ya. 2 juta. Bukan uang yang nggak ada. Kadang-kadang kantornya belum minta ke kita, gitu aja. Kalau begitu minta langsung dicairkan. Salam sejahtera kita sekalian, shalom salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara yang saya hormati, pimpinan Danantara, ketua dan seluruh Dewan Pengawas Danantara, para anggota Kabinet Merah Putih, para tokoh-tokoh yang hadir di sini semua, seluruh pejabat pegawai Danantara, para undangan, rekan pers dan media yang hadir. Ini adalah ulang tahun Danantara yang pertama. Tentunya selalu kita bersyukur kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Kita juga bersyukur atas segala berkah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada bangsa dan negara kita. Saudara-saudara sekalian, Danantara adalah suatu konsolidasi dari semua aset yang dimiliki bangsa dan negara kita. Artinya Danantara diberi tugas dan kepercayaan yang cukup berat, yaitu mengelola dan memanage kekayaan bangsa. Kita beri nama Danantara, yaitu daya Anagata Nusantara, daya kekuatan, energi, Anagata masa depan. Jadi Danantara harus menjaga dan mengelola kekuatan, energi Peraturan pemerintah untuk menetapkan jadwal pencairan serta besaran. Komponen yang bersumber dari APBN terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, dan tunjangan kinerja. Pengarahan yang cukup komprehensif, tapi saya khawatir nanti akan tabrakan dengan azan maghrib dan buka puasa. Karena itu saya akan lanjutkan, kalau begitu nanti azan maghrib kita break dan kita bisa lanjutkan pengarahan saya di lantai 1 sesudah sesudah batal. Bagaimana? Setuju? Kok kurang keras? Setuju? Kalau enggak kita terus di sini aja ya. Sebetulnya saya juga ingin fokus kepada hal-hal yang penting. Kita bersyukur ya, kita sekarang sudah punya suatu badan bisa disetarakan dengan sovereign wealth fund di dunia. Kita bersyukur sekarang Indonesia punya sovereign wealth fund mungkin ke-6, ke-7 terbesar di dunia ya. Kita juga bersyukur bahwa manajemen 1 tahun ini sudah membuktikan bahwa dengan manajemen yang baik, dengan pengelolaan yang baik,
terutama dengan will yang benar, ya, dengan political will, dengan jiwa yang benar, hasil sudah kelihatan. Saya dapat laporan, mudah-mudahan ini laporan benar. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini. Saya dapat laporan, saya cukup gembira. Return on asset 1 tahun 2025 dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya sudah naik lebih dari 300%. Ini cukup baik dan ini membuktikan premis kita mendirikan Danantara ini, bahwa tidak mungkin satu manajemen yang baik kalau tidak di satu kendali, di satu tangan, di satu manajemen. Tidak mungkin kita ngelola 250 perusahaan. Bahkan ternyata saya baru tahu bukan 250, 1000 perusahaan lebih. Tidak ada pelajaran manajemen dimanapun di dunia satu manajemen bisa ngelola 1000 entitas. BUMN didirikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Dulu namanya perusahaan negara. Sekian puluh tahun bergerak. Kita tidak punya industri tekstil, negara mendirikan. Patal Senayan. Tidak punya industri kertas, kita butuh buku. Anak-anak perlu belajar. Negara mendirikan pabrik kertas. Tidak punya obat, waktu merdeka, negara mendirikan perusahaan-perusahaan farma. Tetapi lambat laun itikat baik ini terjadi penyimpangan-penyimpangan. Negara dalam keadaan baru awal-awal merdeka mendirikan perusahaan negara Pertamina. Ternyata itikat baik pendiri-pendiri bangsa itu akhirnya melahirkan anak perusahaan, cucu perusahaan, dan cicit perusahaan. Saya kaget, Pertamina punya 200 anak dan cucu perusahaan. Dan aneh lagi, ada peraturan-peraturan yang lebih aneh lagi. Kalau BUMN boleh diaudit oleh negara, katanya kalau cucu perusahaan tidak boleh diaudit. Peraturan dari mana ini? Jadi saudara-saudara, premis kita ternyata benar. Konsolidasi satu manajemen dengan rasional, dengan standar-standar terbaik dunia. Return on asset saya terima di atas 300%. Ini masih jauh dari sasaran kita. Saudara-saudara, perusahaan yang baik, return on asset harusnya minimal 10%. Kalau yang bagus 12%, yang hebat 15%. Kita harus memiliki target yang bagus, yaitu 10%. Tapi kita mengerti bahwa itu mungkin dalam tahun-tahun pertama belum bisa kita capai. Kalau hanya 5% return on asset, berarti Danantara harus mengembalikan ke negara 50 miliar dolar tiap tahun. 50 miliar dolar adalah Menseknek berapa? 800 triliun. Jadi
pimpinan Danantara, sasaranmu masih jauh. Tapi tidak mengapa, saya yakin dan percaya kunci dari manajemen yang baik adalah di hati, di jiwa. Karena itu, dalam tahun pertama ini, walaupun saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan selamat atas prestasi saudara-saudara, tapi saya ingatkan sasaran masih cukup jauh. Saudara harus bisa memberi return 5% minimal kembali ke negara, 50 miliar dolar minimal. Saudara-saudara, ini semakin mendesak karena kita lihat dunia sekarang penuh ketidakpastian. Terjadi di mana-mana. Krisis. Tapi saudara-saudara, krisis selalu menghasilkan peluang. Krisis adalah ujian. Krisis adalah batu loncatan. Yang kuat akan selamat. Yang tidak kuat akan terus menderita. Ini pelajaran sejarah. Saya yakin dan percaya bangsa Indonesia diberi kekayaan alam yang luar biasa dan kita mampu keluar dari krisis ini. Kita akan keluar dari krisis ini semakin kuat. Krisis ini menurut saya adalah suatu blessing in disguise. Memang penuh kesulitan, memang penuh tantangan, tapi memaksa kita mempercepat niat-niat baik. Kita sudah punya rencana swasembada pangan, alhamdulillah sudah tercapai sebagian. Kita sudah punya niat swasembada energi yang rencana kita yakin kita akan tercapai dalam 4 tahun lagi. Tapi ini maksa kita akselerasi. Kita harus percepat. Kita punya banyak alternatif. Kita yakin bahwa kita atasi masalah ini. Banyak negara dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada kita. Kita punya kelapa sawit yang sangat banyak. Kita punya nanti singkong yang cukup. Kita bisa dapat BBM dari jagung, dari tebu. Saudara-saudara, kita punya geotermal yang sangat besar. Kalau tidak salah kedua cadangan terbesar di dunia yang belum dieksploitasi sepenuhnya. Saudara-saudara sekalian, kita akan melaksanakan listrikifikasi, energi terbarukan dari tenaga surya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan membangun 100 gigawatt. Itu sudah perintah saya, itu sudah keputusan saya. Dan kita akan buktikan kepada dunia bahwa kita lebih cepat dan efektif dalam hal ini. Saudara-saudara, Danantara adalah juga bukti bahwa Indonesia dengan tekad, dengan will yang keras, mampu berbuat yang besar, mampu mengikuti dan mengimbangi prestasi-prestasi negara lain. Saya kira saudara-saudara, sementara itu dari saya. Selamat untuk Danantara tahun pertama. Saudara-saudara telah menunjukkan prestasi yang baik. Semua yang saya dengar dari pihak luar negeri, kalau ketemu saudara-saudara dari Danantara terkesan. Mereka kaget. Mereka lihat wajah Indonesia yang lain. Putra-putri Indonesia yang smart, yang mengerti bisnis, mengerti ekonomi, mengerti investasi, mengerti hilirisasi. Mereka yang bicara ke saya, mereka terkesan. Ya. Terakhir saya titip kewaspadaan, eling dan waspada, jaga diri masing-masing. Ingat harapan seluruh
Bangsa seluruh rakyat di pundak saudara-saudara. Saudara menjaga, saudara mengelola kekayaan anak dan cucu dan cicit kita. Saudara-saudara sekalian, jaga selalu. Banyak sovereign wealth fund yang rugi. Banyak sovereign wealth fund di negara yang paling kaya pun rugi akibat tidak baik manajemennya. Ya. Saya kira itu dari saya. Kita upayakan semua pengawasan, saya kira, dan antara ini adalah lembaga yang paling diawasi di Indonesia. Ada Dewan Pengawas. Saya kira Dewan Pengawas kita juga cukup kuat. Hampir semua Menko ada di situ, ya kan? Saya juga minta BPK masuk keluar, BPKP masuk keluar, awasi. Kejaksaan, polisi, Panglima TNI, semua ikut mengawasi. Di samping itu pun saya telah menunjuk utusan-utusan khusus Presiden. Dan mungkin akan saya tunjuk nanti utusan-utusan khusus untuk di tiap BUMN yang kita kelola. Kita harus mengawasi karena ini adalah darah bangsa Indonesia. Kalau darah ini bocor terus, bangsa kita dalam keadaan susah. Masa depan kita kuat, masa depan kita cerah. Krisis kita hadapi dengan gagah. Peluang, krisis adalah peluang. Kita bersatu, kita rukun, kita kerja keras. Terima kasih, itu pengarahan saya. Sekali lagi penghargaan saya kepada prestasi saudara-saudara sekalian, semua menteri yang dukung, semua pengawas yang dukung, terima kasih penghargaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, apa kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan rezeki yang cukup di masa pensiun. Amin. Sebelum kita masuk ke informasi utama, izinkan kami menyapa terlebih dahulu seluruh Bapak Ibu pensiunan yang setia mengikuti channel ini. Terima kasih karena selalu meluangkan waktu untuk menonton dan mengikuti setiap informasi yang kami bagikan. Channel ini memang kami hadirkan khusus untuk berbagi kabar terbaru seputar dunia pensiunan, terutama bagi Bapak Ibu yang dulu pernah mengabdi sebagai aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, di video kali ini ada satu informasi yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan pensiunan. Bahkan di berbagai grup WhatsApp dan media sosial para pensiunan, topik ini jadi pembicaraan hangat. Informasinya berkaitan dengan rapel gaji pensiunan yang kabarnya akan dicairkan sebelum Lebaran tahun 2026. Betul sekali Bapak Ibu, banyak yang mengatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan pencairan rapel gaji pensiunan, dan kabar yang beredar juga menyebutkan bahwa ada 5 golongan pensiunan yang berpotensi menerima nominal rapel paling tinggi pada tahun 2026 ini. Tentu saja kabar seperti ini langsung menarik perhatian banyak pensiunan. Tidak sedikit yang bertanya-tanya apakah benar rapel tersebut akan dicairkan? Dan kalau memang benar, siapa saja golongan pensiunan yang akan menerima nominal tertinggi? Nah, supaya tidak penasaran, di video ini kita akan membahasnya secara lengkap. Jadi pastikan Bapak Ibu menonton sampai selesai agar tidak ketinggalan informasi pentingnya. Baik Bapak Ibu, kita mulai pembahasannya. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, informasi tentang rapel gaji pensiunan ini muncul dari berbagai pembahasan yang sedang berkembang. Bahkan ada sebuah referensi berita yang dipublikasikan pada hari Minggu, 8 Maret 2026, dengan judul yang cukup menarik perhatian, yaitu tentang ramainya isu rapel gaji pensiunan ASN. Dalam pembahasan tersebut disebutkan bahwa ada 5 golongan pensiunan yang berpotensi menerima nominal rapel tertinggi apabila kebijakan penyesuaian penghasilan benar-benar diterapkan. Tentu saja, informasi ini langsung menjadi bahan diskusi di kalangan para pensiunan. Banyak yang berharap kabar tersebut benar adanya, karena jika rapel benar-benar dicairkan, maka hal itu tentu akan sangat membantu kondisi ekonomi para pensiunan.
Seperti yang kita ketahui bersama, gaji pensiunan aparatur sipil negara memang selalu menjadi perhatian penting bagi para purna bakti pegawai negeri. Setelah bertahun-tahun mengabdi kepada negara, masa pensiun adalah masa di mana stabilitas ekonomi menjadi hal yang sangat diperhatikan. Karena itulah setiap informasi yang berkaitan dengan kenaikan gaji pensiunan, tunjangan maupun pembayaran rapelan selalu menjadi topik yang banyak dibicarakan. Dalam beberapa waktu terakhir, pembahasan tentang rapel ini kembali muncul seiring dengan ramainya informasi mengenai penyesuaian penghasilan bagi ASN, baik yang masih aktif bekerja maupun yang sudah memasuki masa pensiun. Banyak ASN aktif berharap ada peningkatan kesejahteraan melalui penyesuaian gaji, dan para pensiunan juga berharap hal yang sama melalui kebijakan rapel ataupun penyesuaian penghasilan pensiun. Karena itulah Bapak Ibu, tidak sedikit para pensiunan yang terus memantau perkembangan informasi ini. Harapannya tentu saja agar pemerintah benar-benar mempertimbangkan kebijakan tersebut, dan tentunya kita semua juga berharap yang terbaik. Semoga saja jika memang memungkinkan, pemerintah dapat merealisasikan kebijakan tersebut pada tahun 2026 ini. Sekarang kita coba pahami dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan rapel gaji. Dalam berbagai penjelasan yang beredar, istilah rapel merujuk pada selisih pembayaran yang seharusnya diterima sejak suatu kebijakan berlaku, tetapi baru dibayarkan pada waktu tertentu. Artinya begini Bapak Ibu. Misalnya pemerintah menetapkan bahwa kenaikan gaji mulai berlaku pada bulan Januari. Namun karena suatu alasan administratif atau proses kebijakan yang masih berjalan, kenaikan tersebut baru benar-benar dibayarkan pada bulan Maret. Nah, selisih antara gaji lama dan gaji baru dari bulan Januari sampai sebelum pencairan itulah yang disebut rapel. Jadi rapel sebenarnya adalah pembayaran kekurangan gaji yang seharusnya sudah diterima sebelumnya. Sebagai contoh sederhana, jika kenaikan gaji mulai berlaku pada Januari, tetapi baru dibayarkan pada bulan Maret 2026, maka selisih dari bulan Januari dan Februari akan dibayarkan sekaligus pada saat pencairan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan rapel gaji Bapak Ibu. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, kenapa isu rapel ini begitu ramai dibicarakan khususnya di kalangan pensiunan? Jawabannya cukup sederhana. Dalam praktiknya, besaran rapel yang diterima setiap pensiunan tidaklah sama. Besarnya rapel sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Faktor pertama adalah golongan terakhir saat masih aktif bekerja sebagai ASN. Faktor kedua adalah masa kerja selama menjadi pegawai negeri. Dan faktor ketiga adalah besaran penghasilan dasar pensiun yang diterima. Karena perbedaan faktor-faktor tersebut, maka nominal rapel yang diterima oleh setiap pensiunan bisa berbeda satu sama lain. Itulah sebabnya ketika muncul informasi tentang rapel gaji pensiunan, banyak orang langsung penasaran, terutama mereka ingin mengetahui golongan mana yang kemungkinan menerima nominal terbesar. Selain itu, dalam beberapa pembahasan yang beredar disebutkan bahwa penyesuaian gaji yang menjadi dasar perhitungan rapel memiliki persentase yang berbeda sesuai golongan. Sebagai gambaran, disebutkan bahwa penyesuaian penghasilan bisa berada pada kisaran sekitar 8% untuk golongan 1 dan 2, kemudian sekitar 10% untuk golongan 3, sedangkan untuk golongan 4 berpotensi mencapai sekitar 12%. Perbedaan persentase inilah yang kemudian memunculkan pembahasan tentang siapa saja kelompok pensiunan yang kemungkinan menerima rapel terbesar pada tahun 2026. Nah, sekarang kita masuk pada poin penting yang paling banyak ditanyakan oleh para pensiunan. Dari berbagai pembahasan yang berkembang, disebutkan bahwa ada 5 golongan pensiunan yang paling sering disebut berpotensi menerima nominal rapel terbesar. Kelompok tersebut berasal dari golongan 4 yang memang dikenal sebagai jenjang karier tertinggi dalam struktur ASN. Dalam sistem kepegawaian ASN, golongan 4 merupakan tingkatan yang ditempati oleh pegawai dengan posisi, pengalaman, dan masa kerja yang tinggi. Karena itu, secara umum, besaran gaji maupun pensiun pada golongan ini memang berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan golongan lainnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, tidak heran jika dalam berbagai pembahasan yang beredar, golongan 4 sering disebut sebagai kelompok yang berpotensi menerima nominal rapel terbesar jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Namun perlu dipahami bahwa semua pembahasan ini masih bersifat analisis berdasarkan informasi yang beredar.
karena kebijakan resmi tetap berada di tangan pemerintah. Selanjutnya kita juga perlu memahami peran dari PT Taspen dalam sistem pensiun ASN. PT Taspen merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dana pensiun serta tabungan hari tua bagi ASN. Sebagai mitra pemerintah, Taspen bertugas menyalurkan hak pensiun kepada para purna bakti pegawai negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itulah setiap informasi mengenai kenaikan gaji pensiunan, perubahan sistem pembayaran, ataupun pencairan rapel hampir selalu dikaitkan dengan lembaga ini. Dalam praktiknya, jika pemerintah menetapkan kebijakan baru terkait pensiun ASN, maka pelaksanaan teknis penyalurannya biasanya akan melibatkan PT Taspen. Oleh karena itu, ketika membahas informasi mengenai rapel pensiunan, banyak pihak juga menunggu kepastian dari lembaga tersebut. Sekarang kita masuk pada bagian terakhir yang sangat penting untuk dipahami oleh seluruh pensiunan. Meskipun analisis mengenai rapel gaji pensiunan ini cukup masuk akal dan banyak dibicarakan, para pensiunan tetap diimbau untuk menunggu informasi resmi dari pemerintah. Hal ini penting karena kebijakan yang berkaitan dengan anggaran negara tidak bisa hanya didasarkan pada spekulasi atau opini yang berkembang di masyarakat. Setiap keputusan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengeluaran negara seperti gaji dan pensiun, tentu harus melalui proses perencanaan, pembahasan anggaran, serta pengumuman resmi. Karena itu Bapak Ibu, jika nantinya memang ada kebijakan mengenai pencairan rapel gaji pensiunan sebelum Lebaran 2026, maka pemerintah pasti akan menyampaikannya secara resmi kepada masyarakat. Dan biasanya informasi tersebut juga akan disampaikan melalui lembaga terkait seperti PT Taspen ataupun kementerian yang berwenang. Jadi untuk saat ini, sikap yang paling bijak adalah tetap mengikuti perkembangan informasi sambil menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai kabar yang beredar tentang rapel gaji pensiunan tahun 2026 dan kemungkinan adanya 5 golongan yang berpotensi menerima nominal tertinggi. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan membantu Bapak Ibu memahami perkembangan yang sedang dibicarakan saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam menjalani masa pensiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin sebentar Bapak Ibu lagi duduk santai di teras sambil ngopi pagi, tiba-tiba ada kabar yang bikin jantung deg-degan. Katanya ada 5 golongan pensiunan yang bakal dapat rapel gaji paling gede. Langsung deh kepikiran, wah jangan-jangan aku termasuk, atau malah jadi penasaran siapa saja sih yang dimaksud. Nah, cerita inilah yang lagi rame banget dibicarakan di kalangan pensiunan. Dan hari ini kita ngobrol santai tapi lengkap supaya semuanya jelas dan gak simpang siur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat buat Bapak Ibu semua para pensiunan yang kami banggakan. Semoga di hari yang penuh berkah ini, tepat tanggal 10 Maret 2026, Bapak Ibu selalu diberi kesehatan prima, umur yang panjang dan penuh manfaat, hati yang tenang, pikiran yang jernih, rezeki cukup dan berkah, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Bapak Ibu berada. Entah yang lagi santai di rumah, ngerawat kebun, lagi di sawah, atau lagi kumpul hangat bareng keluarga, semoga sehat dan bahagia semuanya. Kembali lagi bareng kami di channel Media Pensiunan, ruang sederhana yang didedikasikan buat nemenin hari-hari Bapak Ibu. Di channel ini kita biasa bagi informasi seputar dunia pensiunan, kebijakan pemerintah terbaru, kabar gaji pensiun, rapelan, tunjangan hari raya, hak-hak pensiunan yang kadang belum banyak diketahui, sampai info-info lain yang relevan buat hidup di masa pensiun. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk ke inti, izinkan saya menyapa dengan penuh hormat. Saya ngerti betul bahwa setiap informasi soal pensiun bukan sekadar gosip atau berita lewat. Informasi seperti ini dekat sama kehidupan nyata Bapak Ibu, nyangkut kebutuhan sehari-hari, perencanaan keuangan keluarga, rasa aman di masa tua, dan ketenangan hati. Bagi pensiunan, kepastian soal hak yang diterima tiap bulan itu fondasi penting supaya bisa hidup tenang dan bermartabat. Kali ini kita bahas topik yang belakangan lagi ramai, kabar yang bilang ada 5 golongan pensiunan yang bakal jadi penerima rapel gaji tertinggi. Pernah dengar, kan? Besar kemungkinan pernah. Bahkan mungkin sebagian dari Bapak Ibu udah nanya dalam hati, apakah saya termasuk? Berapa kira-kira jumlah rapelnya? Kapan cairnya?
Tenang dulu, di video ini kita bedah tuntas bukan cuma sebut golongannya, tapi juga jelasin logika dan dasar perhitungannya. Kenapa mereka disebut penerima tertinggi, kenapa kabar ini begitu heboh, dan kenapa cepat sekali nyebar di kalangan pensiunan. Jujur ya, isu rapel gaji pensiunan memang selalu punya daya tarik kuat. Setiap kali muncul wacana kenaikan gaji ASN aktif, otomatis kita mikir, loh, kalau ASN aktif naik, berarti pensiunan juga bisa kebagian penyesuaian. Kenapa? Soalnya penghasilan pensiunan itu dihitung dari gaji pokok terakhir saat masih aktif. Jadi kalau gaji ASN aktif naik, secara logika penghasilan pensiunan bisa ikut menyesuaikan. Dari sinilah muncul bahasan soal rapel. Sekadar ngingetin, rapel itu apa sih? Rapel adalah pembayaran selisih atau kekurangan hak yang belum diterima pada bulan-bulan sebelumnya. Misal ada kebijakan kenaikan gaji mulai Januari, tapi pembayaran penyesuaian baru bisa disalurkan di Maret, maka selisih Januari dan Februari dibayar sekaligus, itulah rapel. Karena dibayar sekaligus, jumlahnya sering terasa jauh lebih besar ketimbang pembayaran bulanan biasa. Makanya kata rapel selalu bikin orang melek. Oke, sekarang kenapa dibilang ada 5 golongan penerima rapel tertinggi? Logikanya simple. Dalam struktur kepegawaian ASN, golongan paling atas itu golongan IV dengan beberapa subgolongan yaitu IVA, IVB, IVC, IVD, dan IVE. Kelima subgolongan inilah yang sering disebut kelompok penerima rapel tertinggi. Kenapa? Karena gaji pokok dasar mereka lebih tinggi dibanding golongan lain. Jadi bila ada kenaikan dalam persentase tertentu, nominal kenaikannya juga otomatis lebih besar. Misal persentasenya sama untuk semua golongan. Tapi karena dasar gajinya lebih besar, golongan IV otomatis dapat selisih nominal yang lebih besar, apalagi kalau rapelnya untuk beberapa bulan, misal 2 atau 3 bulan, selisihnya jadi dikali berapa bulan, jadilah jumlah rapel yang terasa sangat besar. Jadi bukan ada perlakuan khusus. Ini murni matematiknya struktur penggajian ASN yang bertingkat berdasarkan golongan dan masa kerja. Dalam konteks pensiunan PNS, kita nggak bisa lepas dari peran PT Taspen Persero yang selama ini ngurusin dan nyalurin dana pensiun serta tabungan hari tua ASN. Makanya tiap kali ada isu kenaikan gaji pensiun atau rapel, orang langsung nyambungin ke Taspen. Rapelnya bakal disalurkan lewat Taspen nggak? Kapan masuk rekening? Prosesnya sama seperti pembayaran pensiun biasa? Perlu aktivasi rekening baru? Semua pertanyaan itu wajar karena Taspen jadi jembatan antara negara dan para purna bakti ASN. Selain Taspen, ada juga peran lembaga lain seperti PT Asabri Persero yang terkait dengan pensiunan purnawirawan TNI Polri. Belakangan juga muncul kabar bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan mau melakukan pembaruan sistem pengelolaan dana pensiun supaya lebih efektif, efisien, aman, dan transparan. Tentu kabar ini memancing perhatian pensiunan. Apakah sistem baru itu bakal mempermudah atau justru bikin ribet? Harapannya sih perbaikan yang bikin proses lebih pasti, gampang, dan cepat. Sekarang, dari mana sih kabar besar soal THR dan rapel ini datang? Ada pengumuman resmi dari pemerintah yang cukup penting. Pemerintah mengumumkan pencairan THR untuk tahun 2026 dengan total anggaran yang disiapkan mencapai 55 triliun. Rinciannya juga disebutkan. Alokasi untuk sekitar 2,4 juta ASN pusat, termasuk TNI, dan Polri aktif disiapkan sekitar 22,2 triliun, untuk sekitar 4,3 juta ASN daerah dialokasikan 20,2 triliun, dan untuk sekitar 3,8 juta penerima pensiun di seluruh Indonesia disiapkan anggaran sekitar 12,7 triliun. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, ini bukti konkret bahwa negara ngupayain perhatian finansial buat ASN dan pensiunan di momentum Lebaran. Pengumuman resmi tentang THR ini disampaikan dalam konferensi pers oleh Airlangga Hartarto dan dipublikasikan juga oleh berbagai media massa. Katadata.co.id, katadata.co.id, setnek.co.id, +1. Komponen THR tahun 2026 juga ditegaskan dibayarkan 100%, bukan setengah atau dicicil, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja sesuai regulasi instansi masing-masing. Untuk para pensiunan, besaran THR mengikuti 1 kali gaji pokok pensiun yang diterima tiap bulan. Jadi, gampang hitungnya. Kalau pensiun pokok Bapak 3.000 per bulan, maka THR kurang lebih 3.000 juga.
Kalau pensiun pokoknya 51.000, THR sekitar 15.000. Ini skema yang sudah dipakai dari tahun ke tahun karena dianggap adil dan mudah dipahami. Radar Tulungagung Plus 1, pertanyaan yang sering muncul, apakah THR dipotong pajak? Nah, soal pajak ini penting. Pemerintah menjelaskan bahwa pemberian THR tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan, tetapi untuk ASN penerima dari APBN, pajak PPh 21 atas THR ditanggung oleh pemerintah sehingga yang masuk ke rekening penerima adalah bersih tanpa potongan pajak pribadi. Jadi Bapak Ibu yang penerima pensiun dari instansi negara nggak perlu khawatir ada pemotongan PPh langsung dari THR karena pemerintah menanggungnya melalui mekanisme APBN. Untuk pekerja swasta, perlakuannya bisa berbeda karena bergantung pada kebijakan perusahaan dan ketentuan perpajakan. Beberapa perusahaan menerapkan skema gross up sehingga karyawan tetap menerima THR utuh, tapi itu bergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing. Di JPB Kemenko.go.id +1 detik.com +1. Lalu kapan THR masuk rekening? Proses pencairan THR 2026 dilakukan secara bertahap sejak awal Maret. Ada laporan bahwa proses penyaluran sudah berjalan sejak 9 Maret 2026 dan dilakukan bertahap oleh bank-bank penyalur bersama lembaga pengelola seperti Taspen dan Asabri yang tengah sinkronisasi data jutaan penerima, validasi nomor rekening dan verifikasi status penerima supaya pencairan tuntas sebelum Lebaran. Jadi kemungkinan beberapa dari Bapak Ibu udah terima transfer sedangkan yang belum diminta sedikit bersabar karena proses